wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang memahami cara kerja komponen mobil listrik. Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Indah Juwita, NIM 23073008. Nah, kita masuk, yaitu di sini pada tujuan pembelajarannya. Setelah kita mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan siswa mampu untuk yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mobil listrik, dan yang kedua mengidentifikasi komponen utama pada mobil listrik, yang ketiga menjelaskan fungsi setiap komponen mobil listrik, yang keempat memahami prinsip kerja mobil listrik, yang kelima menjelaskan alur kerja sistem mobil listrik. Nah, di sini ada project overview-nya. Yang pertama yaitu mengapa mobil listrik dianggap lebih ramah lingkungan. Di sini siswa Ibu apakah ada yang tahu? Tahu, karena mobil listrik tidak memiliki emisi gas buang seperti kendaraan konvensional. Oke. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada perbedaan mobil listrik dengan mobil berbahan bakar bensin. Ada yang tahu? Maria, ada yang tahu perbedaannya? Sebenarnya pada sebagai robot. Kalau juga dari perbedaannya cuma cukup bensin pakai bensin, listrik dicas. Oke, secara singkatnya itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada bagaimana mobil listrik bisa bergerak tanpa mesin pembakaran. Cen, ada tahu, Cen? Ada Bu, karena mobil listrik ini karena pakai baterai itu Bu. Kalau bakar kan pakai mesin, makanya kita menggunakan mobil listrik baterai. Oh gitu, oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian, di mana mobil listrik itu adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, dan energi listrik ini sebagai sumber tenaga yang disimpan dalam baterai. Berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakaran internal, di mana mobil listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, masuk kepada keunggulan. Di sini mobil listrik memiliki keunggulan. Yang pertama, dia tidak menghasilkan emisi gas buang. Yang kedua yaitu lebih hemat energi. Yang ketiga, suara kendaraannya lebih halus. Nah, di sini perawatan mesinnya juga lebih sederhana, tidak terlalu ribet. Dan yang kedua yaitu efisiensi energinya lebih tinggi dibanding mesin bensin. Dan untuk komponennya yaitu komponen utamanya ada baterai. Nah, di sini baterai memiliki fungsi. Yang pertama yaitu menyimpan energi listrik. Yang kedua menyuplai listrik ke motor listrik. Yang ketiga menentukan jarak tempuh kendaraan. Nah, jenis baterai yang umumnya digunakan yaitu lithium ion. Dan yang kedua yaitu motor listrik. Motor listrik fungsinya yaitu menggerakkan roda kendaraan. Yang kedua menghasilkan torsi untuk mempercepat kendaraan. Keunggulan motor listriknya ini yaitu torsinya besar sejak putaran awal dan efisiensinya tinggi. Nah, masuk yang ketiga yaitu inverter, di mana fungsi inverter ini mengatur kecepatan motor, mengontrol arah putaran motor, dan mengatur penggunaan energi listrik, dan mengubah arus listrik DC dari baterai ke energi listrik. Dan yang keempat yaitu controller. Di sini controller memiliki fungsi yang pertama yaitu mengatur aliran listrik dari baterai ke motor, mengontrol kecepatan kendaraan, dan mengatur efisiensinya penggunaan energi. Nah, di sini ada juga komponennya yaitu charger. Charger ini berfungsi untuk mengisi ulang energi listrik ke baterai mobil listrik. Nah, proses pengisian dilakukannya melalui yang pertama charging station, yang kedua sumber listrik rumah, yang ketiga fast charging station. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini bagian-bagian gambarnya. Nah, di sini ada masuk ke slide berikutnya yaitu prinsip kerja mobil listrik. Prinsip kerja mobil listrik ini mengubah energi listrik yang tersimpan di dalam baterai
menjadi energi mekanik untuk memutar roda kendaraan melalui motor listrik. Nah, di sini berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan pembakaran bahan bakar. Mobil listrik ini menggunakan aliran listrik dan medan magnet untuk menghasilkan gerakannya. Nah, masuk ke urutan kerja mobil listrik. Yang pertama yaitu baterai menyimpan energi listrik. Yang kedua, controller menerima sinyal dari pedal akselerator. Yang ketiga, controller mengatur aliran listrik ke inverter. Yang keempat, inverter mengubah arus DC menjadi AC. Yang kelima, motor listrik berputar. Yang keenam, putaran motor diteruskan ke roda. Nah, selanjutnya mobilnya bergerak. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pada mobil listrik. Di sini yang pertama kelebihannya yaitu yang kita dari ada refleksi tadi, yaitu ramah lingkungan karena dia tidak menimbulkan polusi. Yang kedua yaitu biaya operasionalnya lebih murah. Yang ketiga, efisiensi energinya tinggi. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu harga kendaraannya relatif mahal karena dia belum diproduksi terlalu banyak, dan itu pun bisa kalau di sekitaran kita bisa dilihat tidak terlalu banyak dia pengonsumsiannya. Yang kedua yaitu waktu pengisian baterainya cukup lama, dia membutuhkan waktu. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur charging masih terbatas. Nah, di sini ada pertanyaan untuk siswa ibu semuanya. Ini kalian bisa, dikarenakan kita melihat waktu yang untuk kita istirahat lagi. Nah, untuk siswa ibu apakah dengar semua? Nah, di sini ada pertanyaan. Kalian bisa mencatatnya pertanyaan ini, dan untuk pertemuan besok kalian kumpulkan. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dijawab, dibuat soalnya di kertas, lalu dikumpulkan. Pertanyaan itu dijawab sesuai, misalkan kayak nomor 1, buat soal langsung jawab. Oke? Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.